Mengapa membaca buku terasa begitu berat bagi sebagian besar masyarakat kita? Mengapa ketika seseorang membawa buku di tempat umum, ia justru menjadi pemandangan yang aneh? Mengapa budaya membaca seolah-olah adalah kebiasaan yang eksklusif, padahal membaca adalah dasar dari seluruh peradaban? Indonesia adalah negeri dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, tetapi data literasi kita dalam banyak studi global justru memperhatikan ironi yang menyedihkan. Dalam laporan dari UNESCO, Indonesia menempati peringkat yang sangat rendah dalam hal minat baca. Bahkan dari 61 negara yang diteliti dalam World Watch Literacy Nasional, Indonesia menempati peringkat ke-60. Pertanyaannya bukan sekedar mengapa kita tidak suka membaca, tetapi lebih dalam apa yang menyebabkan aktivitas membaca menjadi sesuatu yang asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam video ini kita akan menjelajahi faktor-faktor yang mengapa orang Indonesia itu tidak mau membaca dan mereka itu memilih membacanya itu ya dari HP ataupun dari mana aja lah, yang membentuk rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Kita akan mengupas sisi pendidikan, ekonomi, warisan budaya, lisan, hingga ekosistem literasi yang belum mendukung di Indonesia. Dan pada akhirnya kita akan menyimpulkan apakah ini kesalahan individu semata atau ada sesuatu yang lebih besar yang harus dibenahi bersama. Jadi tonton video ini sampai habis dan jangan lupa kalian like dan subscribe video ini supaya kalian bisa melihat konten-konten edukasi lainnya dari aku secara gratis. Modal kuota aja guys. Salah satu alasan mengapa negara Indonesia itu sulit sekali untuk membaca, yang pertama warisan budaya lisan yang kuat. Indonesia sejak dahulu kala adalah negeri yang kaya dengan tradisi lisan. Dari dongeng-dongeng rakyat, hikayat, hingga pantun dan syair. Sebagian besar pengetahuan diwariskan secara verbal dari generasi ke generasi. Ini berbeda dengan tradisi di Eropa atau Timur Tengah yang lebih mengakar pada budaya tulisan sejak berabad-abad lalu. Dalam masyarakat lisan, daya ingat dan keterampilan berbicara lebih dihargai dibanding kemampuan menulis dan membaca panjang. Maka membaca buku tidak pernah menjadi kebutuhan mendesak dalam struktur budaya tersebut. Ini bukan kesalahan, tapi sebuah ciri historis. Akar masalah kedua, sistem pendidikan yang minim literasi kritis. Pendidikan kita, terutama di jenjang dasar dan menengah, cenderung berfokus pada hafalan daripada eksplorasi. Buku pelajaran bukan digunakan untuk menggali wawasan, tetapi untuk mencari jawaban yang benar. Dan satu-satunya siswa tidak diajarkan untuk membaca dengan kritis, melainkan sekedar membaca untuk menjawab soal ujian. Akibatnya membaca buku non-pelajaran seperti novel, biografi, atau filsafat tidak pernah menjadi kebiasaan yang dibentuk sejak dini. Akar masalah yang ketiga yaitu faktor ekonomi dan akses buku. Buku bagi sebagian masyarakat masih dianggap sebagai barang mewah. Di daerah-daerah tersebut, harga satu buku bisa setara dengan pengeluaran makan selama beberapa hari. Akses terhadap perpustakaan juga masih terbatas. Jika aksesnya saja sulit, bagaimana mungkin minat itu bisa tumbuh? Ironisnya, dalam masyarakat modern, informasi sangat mudah diakses melalui ponsel. Tapi justru di sini letak tantangannya. Informasi yang singkat dan cepat seperti konten media sosial menggantikan kesabaran dalam membaca yang mendalam. Generasi sekarang lebih akrab dengan teks singkat, bukan paragraf panjang yang memerlukan perenungan. Akar masalah keempat yaitu kurangnya role model dan lingkungan yang mendukung. Anak-anak belajar dari contoh. Ketika di rumah mereka tidak terlihat orang tua membaca buku, atau di sekolah guru-gurunya hanya menggunakan buku sebagai kewajiban kurikulum, maka tidak ada indikasi positif terhadap aktivitas membaca menjadi aktivitas asing. Bahkan kadang diasosiasikan dengan anak pintar tapi anti-sosial. Lingkungan sosial pun tidak terlalu mendukung. Banyak yang menganggap membaca buku sebagai aktivitas aneh, tidak gaul, atau bahkan terlalu serius. Inilah salah satu jebakan sosial yang membuat kebiasaan baik menjadi sulit ditumbuhkan. Akar masalah kelima yaitu dominasi budaya visual. Di era digital saat ini, budaya visual seperti video, gambar, dan animasi menguasai hampir seluruh aspek kehidupan. Banyak orang lebih memilih menonton ringkasan buku di YouTube daripada membaca buku itu sendiri. Ini bukan semata-mata kesalahan individu, tetapi
cerminan dari zaman ke zaman. Jadi kesimpulan yang dari video di atas adalah rendahnya minat baca masyarakat Indonesia bukanlah soal malas mata. Ini adalah hasil akumulasi dari sejarah budaya, sistem pendidikan, hambatan ekonomi, serta transformasi zaman yang sangat cepat. Namun, bukan berarti kita harus menyerah. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Jika kita ingin membentuk masyarakat yang lebih cerdas, lebih kritis, dan lebih berdaya, maka membaca buku bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Dan perubahan itu bisa dimulai dari diri sendiri. Mulailah dengan 1 halaman per hari, lalu lanjutkan tanpa perlu memaksa, tanpa perlu pamer. Karena membaca adalah dialogi pribadi dengan pikiran terbaik umat manusia. Mungkin kita tidak bisa mengubah budaya secara instan, tapi kita harus menciptakan lingkungan baru dan dari sekitar kita. 1 buku, 1 orang, 1 komunitas. Bangsa yang besar adalah bangsa yang membaca sejarahnya, mencatat pikirannya, dan menarasikan ide-ide yang membangun. Mari kita jadikan membaca buku sebagai revolusi sunyi yang mengubah masa depan.